Nah, Halo, selamat siang. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan analisis pestel dari perusahaan BreadTalk. Anggota tim kami terdiri atas Aloysius Felix Santoso, Roberto Jesus, dan saya sendiri, Silvera Prelimus. Jadi sebelum masuk ke analisisnya, apa itu BreadTalk? BreadTalk adalah jaringan toko roti yang populer yang berasal dari Singapura. Mereka juga mempunyai cabang di Asia Tenggara dan juga Timur Tengah. BreadTalk Group ini udah didirikan dari tahun 2000 dan telah berkembang pesat sehingga memiliki hampir 700 gerai pada 15 pasar internasional. Oleh karena itu, mereka menjadi pemilik merek rumah tangga khas yang dikenal di panggung internasional dengan toko roti, restoran, dan atrium makanannya. Nah, untuk analisis pertama adalah faktor politik, yaitu praktik peraturan. BreadTalk harus mengelola beragam peraturan di berbagai pasar tempat mereka berada. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, BreadTalk ini sudah ada di panggung internasional. Jadi mereka tentu saja harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada, tergantung di mana mereka membuka cabang mereka yang baru. Kemudian ada perubahan kebijakan dengan pemerintahan baru. BreadTalk harus bersiap menghadapi perubahan dalam prioritas tata kelola sektor konsumen. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dari cabang mereka karena tentu saja pasti akan ada selalu perubahan yang terjadi. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor ekonomi, campur tangan pemerintah pada sektor konsumen atau non-siklus dan khususnya industri pengolahan makanan dapat berdampak pada nasib BreadTalk. Kemudian tingkat inflasi, likuiditas yang mudah di pasar pasca resesi besar pada tahun 2018 akan menyebabkan peningkatan inflasi dalam perekonomian. Dan yang terakhir adalah nilai tukar. Naik turunnya nilai tukar dapat berdampak pada rencana investasi BreadTalk tidak hanya dalam jangka pendek, namun juga dalam jangka panjang. Nah, untuk faktor yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Felix. baik. Lalu ada faktor sosial, di mana faktor sosial ini media memiliki peran besar dalam membentuk opini publik. BreadTalk bisa memanfaatkan hal ini untuk pemasaran dan penempatan produk yang lebih baik serta dapat mengeksplorasi berbagai konsep untuk mendukung evolusi tersebut dalam masyarakat. Sebagai contoh, BreadTalk dapat menggunakan media sosial untuk mengenalkan produk-produk terbaru mereka dan berpartisipasi dalam percakapan online untuk meningkatkan merek mereka. Lalu ada faktor teknologi, di mana faktor teknologi ini ada 3. Yang pertama, perlindungan yang lebih kuat terhadap hak kekayaan intelektual dan paten dapat mendorong lebih banyak investasi dalam riset dan pengembangan. Contoh, dalam menganalisis aspek ini, BreadTalk harus mempertimbangkan kebijakan perlindungan hak kekayaan intelektual di Singapura. Kekuatan perlindungan ini dapat mempengaruhi kemampuan BreadTalk untuk inovasi dan pengembangan produk. Yang kedua, ada kemajuan teknologi 5G berpotensi untuk mengubah pelanggan berinteraksi dengan industri pengolahan makanan. Contoh, dalam analisis faktor teknologi, BreadTalk harus memperhatikan perkembangan infrastruktur 5G di Singapura. Penerapan teknologi ini dapat mengubah cara pelanggan memesan, membayar, dan berinteraksi dengan BreadTalk secara online maupun offline. Lalu yang terakhir, ada memahami terobosan teknologi baru yang digunakan oleh pesaing dapat memberikan pandangan tentang masa depan industri pengolahan makanan. Contoh, dalam menganalisis lingkungan bisnis, BreadTalk harus memperhatikan inovasi teknologi yang diterapkan oleh pesaing di Singapura. Contohnya, pemakaian teknologi AI dalam proses produksi oleh pesaing dapat menjadi indikasi tren industri yang akan datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sonson. Untuk selanjutnya, faktor lingkungan. Yang pertama ada norma lingkungan dapat mempengaruhi arah inovasi produk, di mana seringkali desain produk lebih dipengaruhi oleh standar dan harapan lingkungan daripada nilai-nilai tradisional. Dan selanjutnya, pengawasan rutin oleh lembaga lingkungan hidup juga menambah biaya operasional BreadTalk. Lalu aktivisme pelanggan. Kesadaran yang lebih besar di kalangan pelanggan juga
menempatkan faktor lingkungan sebagai pusat strategi BRETOP. Next. Faktor hukum. Yang pertama, Undang-Undang Perlindungan Data. BRETOP harus memeriksa apakah terdapat hukum yang cukup kuat untuk melindungi data. Lalu, perlindungan hukum atas kekayaan intelektual. Perlindungan hukum atas kekayaan intelektual di Singapura bisa mempengaruhi strategi BRETOP. Lalu, norma kesehatan dan keselamatan di Singapura. Mematuhi standar kesehatan dan keselamatan di Singapura dapat mempengaruhi biaya dan reputasi BRETOP. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.